Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah minggu pertama sesudah Epifanias 9 Januari 2022 diambil dari kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17, ayat 21, dan ayat 22. Bacaan atau epistel dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Diikat oleh topik atau tema Yesus adalah anak Allah. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Yesus anak ni Debata. Saya baca untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Lukas pasal 3 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 20, Yohanes Pembaptis. Dan khotbah kita dari ayat 15 sampai dengan ayat 17. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 21 dan 22 berjudul Yesus anak Allah dibaptis. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara, demikian nats khotbah kita di minggu pertama sesudah Epifanias 9 Januari 2022. Dihubungkan dengan topik atau tema Yesus adalah anak Allah, Yesus anak Nidebata. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, saat ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Januari 2022. Apa yang kita ingat dengan nama Januari ini, itu merupakan nama sesembahan dari bangsa Yunani Romawi pada masa-masa kuno, bernama Dewa Janus. Janus adalah dewa yang dipercayai sebagai awal mula dari segala berkat-berkat kesuburan dan kemakmuran bagi seisi bumi ini. Dewa Janus memiliki keunikan sebab dia memiliki dua wajah. Satu wajah melihat ke depan, begitu indah di depan, baik sekali, menarik, cantik, dan bersih. Satu wajah lain melihat ke belakang, begitu buruk, jelek sekali, kelam, suram, gelap, dan tidak menarik.
Saudara, ada hal-hal yang perlu kita pelajari dari nama yang berasal dari Dewa Janus yang memiliki dua wajah ini. Bulan Januari ini mengingatkan manusia termasuk kita juga untuk menoleh kepada dua sisi kehidupan kita, yaitu ke belakang dan ke depan. Jika kita menoleh ke belakang Bapak Ibu, mungkin akan tampak ada banyak pengalaman-pengalaman kita yang begitu pahit, buruk, suram, penuh air mata, dan kepedihan. Mungkin saja dalam wujud peristiwa-peristiwa alam yang menyebabkan di berbagai tempat banyak masyarakat yang mengalami, apakah itu erupsi gunung berapi, banyak yang korban bahkan meninggal. Terjadinya banjir di berbagai-bagai kota dan negeri kita di Indonesia ini, bahkan di luar negeri, tetangga kita di Malaysia misalnya, belum lama ini. Dan khususnya akibat fatal yang memilukan kita, yakni berjangkitnya wabah coronavirus disease-19, menyebabkan kematian, penyakit, kelumpuhan dalam berbagai-bagai bidang kehidupan. Saudara, itulah gambaran belakang dalam sisi kehidupan kita. Kemudian, pada waktu yang sama juga, tataplah ke depan. Apa yang kita lihat di depan? Kita akan berhadapan dengan wajah yang terang sekali, cantik. Pengalaman-pengalaman penuh damai sejahtera akan kita dapati karena ada campur tangan Tuhan. Memang masih akan kita hadapi penyakit jahat tadi di depan nanti, yakni coronavirus 19 dan varian-varian baru lainnya, serta berbagai-bagai akibat fatal yang ditimbulkannya. Tetapi kita yakin, penuh yakin, karena ada campur tangan Tuhan, maka kita akan melihat di depan kita terang, ada damai, akan ada berkat-berkat, dan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah kita rayakan kelahirannya beberapa minggu yang lalu akan sedang merencanakan yang terbaik bagi masa depan kita. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ingatlah Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu Bapak Ibu, serahkanlah masa depanmu kepada Yesus Kristus. Di tangannya lah ada masa depan yang cerah, yang penuh damai sejahtera. Tanggal 6 Januari merupakan Epifanias. Apa artinya Epifanias? Pencerahan, yang dalam bahasa Batak Toba disebut Hapapatar. Dan sesudah tanggal 6 itu, kita masuk minggu pertama, kedua, ketiga, sesudah Epifanias. Epifanias itu berasal dari kata epifani, dari kata Gerika epifaneia, dari dua kata epi dan fania. Kata kerja paineo atau painein berarti wajah, diri, terbit, cerah atau pencerahan, manifestasi. Itu artinya fanein. Jadi Epifani adalah perayaan dan peringatan akan munculnya, terbitnya wajah dan kuasa keberadaan Tuhan nyata di dalam diri manusia, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Dialah Allah yang menjadi manusia dan yang kini telah diangkat, dilantik, ditinggikan, diurapi oleh Tuhan menjadi pembawa keselamatan. Sebagaimana kesaksian khotbah kita di saat sekarang ini. Saudara, itulah yang ditegaskan oleh khotbah kita di minggu pertama sesudah Epifanias ini. Ketika Yohanes Pembaptis mengajar jemaat yang datang berbondong-bondong untuk mendengar pengajarannya di Sungai Yordan dan kemudian dibaptis oleh Yohanes. Dalam perikop khotbah kita ini, Lukas mengatakan ada 3 hal yang sangat penting sekali. Yakni, pertama, ketika Yohanes Pembaptis melakukan pengajaran dan baptisan di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis menerangkan siapa dirinya sendiri dan siapa Mesias, yakni Tuhan Yesus yang datang sesudah dia. Menurut Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17 ini.
Pada saat itu hampir semua orang banyak yang datang menduga, menganggap bahwa Yohanes Pembaptis itulah Mesias sendiri. Ayat 15. Tetapi Yohanes Pembaptis tegas sekali menyangkal bahwa dirinya bukanlah Mesias. Dan hal itu dikuatkannya lewat perbedaan baptisan yang dilakukannya sendiri dan yang dilakukan oleh Yesus, oleh Mesias yang akan datang itu, kata Yohanes. Yohanes membaptis dengan air, tetapi Mesias yang akan datang itu membaptis dengan Roh Kudus dan api. Ayat 16. Kedua, yang penting dalam khotbah ini, Mesias yang akan datang itu akan membawa alat penampi di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum-gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dengan api yang tak terpadamkan. Ayat 17. Dan yang ketiga yang penting dalam khotbah ini, peristiwa yang menakjubkan ketika Yesus dibaptiskan, di mana Roh Kudus turun dalam rupa merpati ke atas diri Yesus. Dan diikuti suatu pernyataan sorga bahwa Yesus adalah anaknya, anak Allah yang Dia kasihi, dan kepadanya lah Dia, Tuhan itu, berkenan. Ayat 22. Saudara, itulah isi khotbah kita di minggu pertama sesudah Epifanias 9 Januari 2022. Dihubungkan dengan topik atau tema, Yesus adalah anak Allah. Yesus anak Nidewata. Apa yang dicerahkan, diungkap, dipapatar, dibukakan oleh khotbah ini pada minggu pertama sesudah Epifanias ini bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah ini mengajak kita. Pertama, hargailah baptisan yang kamu terima. Saudara, di saat Yohanes Pembaptis menyuarakan di sungai Jordan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Maka banyak orang yang berbondong-bondong dari berbagai kota datang ke sungai Jordan. Mereka mau memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan di sana termasuk Tuhan Yesus sendiri. Semua mereka yang mau dibaptis itu bertobat dan mau mengubah diri hidup, merubah sikapnya mereka. Kecuali Tuhan Yesus tentunya. Lewat sambutan mereka yang mengatakan, apakah yang harus kami perbuat? Karena mereka sudah mau mengikuti pengajaran Yohanes. Mereka sudah mau dibaptis. Saudara, ini membuktikan betapa pentingnya baptisan itu buat mereka. Baptisan itulah tanda-tanda pertobatan dan perubahan diri, karakter, ke arah yang baik buat mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di zaman kita sekarang, baptisan juga merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan menentukan di dalam hidup kekristenan kita. Meskipun pemahaman dan praktek pelaksanaan baptisan pada gereja-gereja kita berbeda-beda satu dengan yang lain berdasarkan dogma gereja yang kita anut, pemahaman dan pelaksanaan baptisan dalam gereja Katolik misalnya beda dengan yang dipahami dan dipraktekkan oleh Protestan. Dan bahkan sesama Protestan sendiri juga memiliki perbedaan dan praktek yang berbeda-beda. Ada yang memahami dan mempraktekkan baptisan itu harus ketika orang di saat dewasa dan dilaksanakan di sungai atau di kolam, di danau, bahkan di dalam bak air. Tetapi sebagian yang lain memahami dan melakukannya terhadap anak-anak kecil yang baru lahir, bayi yang mungil, dan cukup dilaksanakan dengan memercikkan air ke atas kepala bayi yang dibaptis itu. Saudara, di sini kita disadarkan bahwa pemahaman dan praktek pelaksanaan baptisan itu tidak perlu dipersoalkan, diperdebatkan, dipermasalahkan. Nggak perlu. Masing-masing gereja kita memiliki otoritas sendiri sesuai dengan pandangan rohaninya untuk menentukan bagaimana praktek baptisan yang dilaksanakannya. Apakah dengan cara percik, diselam, siapa yang harus dibaptis, apakah anak-anak atau dewasa, apakah di dalam bak air atau di kolam renang, di sungai, dan siapa yang punya otoritas untuk membaptiskan. Masing-masing gereja kita punya otoritas untuk menentukannya.
Tidak waktunya lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita berdebat, mempermasalahkan sekitar seremonial dan dogma gereja kita tentang baptisan. Saudara, baptisan itu bukan soal duniawi, bukan soal manusiawi, berapa usianya, bagaimana caranya, di mana tempatnya, siapa yang melakukannya, dan lain-lain. Bukan soal itu. Tetapi baptisan adalah soal sikap dan pandangan otoritas Allah terhadap orang yang dibaptis. Setiap orang yang dibaptis, maka sejak saat itu dia menjadi ciptaan baru, yang dilahirkan secara baru, yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Orang yang dibaptis menerima meterai, cap, stempel, dia sah menjadi anak Tuhan. Dosa-dosa bawaannya sejak lahirnya akan dihapuskan karena dia telah menerima pengampunan dosa-dosa dan mengalami pertumbuhan rohani dan menjadi manusia baru. Paulus mengatakan dalam Roma pasal 6 ayat 3-5 bahwa semua yang telah dibaptis dalam Kristus, ia telah mati, telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dan telah bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Dan pada Roma 6 ayat 10 juga dituliskan semua kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan itulah makna daripada baptisan, sekali untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Yunani disebut hephafax. Saudara, tugas kita sekarang adalah hargailah. Jagalah baptisan yang sudah kamu terima, sebab itu menunjukkan statusmu sebagai manusia baru. Jagalah baptisanmu lewat kesucian hidupmu, agar jangan tercemar, terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh jahat dosa duniawi. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran yang kedua, bersiaplah menghadapi tampian Allah. Saudara, pada ayat 17 Lukas menuliskan isi pengajaran Yohanes Pembaptis untuk mengingatkan pendengarnya bahwa kita sedang menghadapi masa penampian daripada Tuhan. Apa artinya penampian Tuhan itu? Gambarannya seperti para ibu-ibu yang sedang membersihkan beras atau padi dengan menggunakan alat tampi. Alat tampi, di kedua tangannya ada tampi itu. Beras atau padi yang sedang ditampi, Bapak Ibu. Dalam bahasa Batak Toba disebut itu mamiari, dipiari. Maka yang tidak layak digunakan, dimanfaatkan, dimakan, yang dalam bahasa Batak Toba disebut monis atau lapung. Yakni padi atau beras yang kosong, yang tidak berisi. Itu akan lari ke depan dan kemudian akan jatuh. Jatuh, terbuang sendiri dia. Akan tetapi beras atau padi yang bagus, yang berisi, yang berharga, dia akan tetap di atas tampi itu. Dan akan dimanfaatkan, dihargai, digunakan, bahkan dijual oleh pemiliknya. Karena akan menguntungkannya. Saudara, inilah gambaran hidup kita sekarang. Kita sedang ditampi, dipiari, dibersihkan oleh Tuhan dalam hidup kita ini. Apakah kita ini seperti beras atau padi yang baik itu, yang berisi, punya iman, memiliki hidup rohani yang baik? Jika iya, maka kita akan disukai, dihargai, dihormati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Apakah kita ini seorang hamba Tuhan yang berisi, yang rohaninya baik, atau yang hanya pura-pura saja menjadi hamba Tuhan, tetapi isinya kosong, lapung? Kita akan dipiara oleh Tuhan. Dan kalau seperti itu keadaan kita akan jatuh sendiri secara moral, secara iman. Akan jatuh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Makanya, mari kita menjaga diri kita, agar ketika kita sedang dipiari, ditampi oleh Tuhan, kita menjadi manusia-manusia yang berharga di mata Tuhan. Hamba Tuhan yang dipakai, diperalat, diberkati oleh Tuhan, menjadi hamba yang setia, yang dedicated. Amin, Bapak Ibu. Jadilah hamba Tuhan yang berisi kita ini. Pengajaran yang ketiga, saling menghargailah, kita meniru Yesus dan Yohanes Pembaptis. Saudara, ketika Yesus datang ke sungai Jordan untuk dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis sebenarnya pada mulanya menolak. Kenapa dia menolak? Dia mengatakan, akulah yang perlu, yang pantas dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku,
Matius 3 ayat 14. Tetapi apa jawaban Yesus kepada Yohanes Pembaptis? Pada Matius 3 ayat 15, Yesus mengatakan, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya, membaptis Yesus. Saudara, kita perlu belajar dari sikap kerendahan hati kedua tokoh kita dalam khotbah ini, yakni Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri. Bagaimana kerendahan hati mereka? Pertama, kita lihat pribadi dan kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Dia menyadari siapa dirinya dan siapa Yesus yang memintanya untuk dibaptiskan. Yohanes Pembaptis sangat-sangat menyadari bahwa jabatan dan kedudukan rohani Yesus itu jauh lebih tinggi daripada jabatan rohani yang disandangnya. Itu sebabnya pada Matius 3 ayat 11, Yohanes Pembaptis mengatakan, ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yohanes Pembaptis merasa dirinya tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Nggak ada apa-apanya di hadapan Yesus, di hadapan Tuhan. Dalam dirinya tidak ada kesombongan, penonjolan diri, dan tidak merasa hebat. Tidak mau overacting, meskipun di hati semua orang yang hadir di Sungai Yordan saat itu, Yohanes itu hebat, luar biasa, dan sangat dipuji-puji, bahkan dianggap sebagai Mesias. Dialah Mesias, kata banyak orang. Kedua, apa kerendahan hati Yesus dalam khotbah ini? Yesus sangat menghargai jabatan, kedudukan, dan pelayanan saudaranya Yohanes Pembaptis itu. Yesus tidak mau menyepelekan, memandang rendah jabatan pelayanan pekerjaan tohonan daripada orang lain, yakni Yohanes Pembaptis di sini dalam khotbah ini. Bagi Yesus, kehadiran dan keberadaan Yohanes Pembaptis itu sangat-sangat dihargai, sangat berharga. Tidak boleh dipandang rendah dan disepelekan. Meskipun secara struktural dan rohania, tentu saja jabatan yang disandang oleh Yohanes Pembaptis lebih rendah levelnya daripada jabatan rohani Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias yang turun dari sorga ke dalam dunia ini. Saudara, Bapak, Ibu, inilah pelajaran berharga bagi kita di awal tahun 2022 ini, agar kita mau saling menghargai di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pergaulan masyarakat, dan apalagi di tengah-tengah pelayanan gereja. Maukah kita menghargai, saling menghormati jabatan tohonan tugas pelayanan yang secara struktural levelnya di atas kita? Apalagi menghargai jabatannya orang-orang yang levelnya di bawah kita. Maukah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serendah apapun jabatan teman kita, saudara kita itu, dibandingkan jabatan kita, hargailah mereka. Hargailah bawahanmu. Meski mereka adalah penatua, sintua, dan levelnya di bawah jabatan kita sebagai pendeta, hargailah mereka. Mereka juga berguna, berharga, dan sangat dibutuhkan oleh para pendeta, oleh gereja. Bapak, Ibu, dan saudara, khotbah ini mengingatkan kita. Marilah kita menghargai jabatan gerejawi yang kita sandang sendiri masing-masing, dan menghargai jabatan teman-teman meski di bawah level kita, sebab semua itu kita terima daripada Tuhan sendiri. Dengan saling menghargai, maka kita terhindar dari segala bentuk arogansi, kesombongan, tinggi hati. Gak akan overacting lagi, gak akan merasa diri paling hebat, menang sendiri, gak akan seperti itu lagi. Tirulah kerendahan hati daripada Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Sebagaimana topik minggu ini. Pengajaran keempat, orang yang mempercayakan diri kepada Yesus Kristus akan dikasihi dan berkenan kepada Allah. Saudara, ada 3 peristiwa yang diungkap, dipapatar oleh Tuhan saat pembaptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan terjadi. Pertama, terbukalah langit. Kedua, turunlah Roh Kudus, disebutkan di sini dalam rupa burung merpati ke atas Yesus. Ketiga, terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Apa yang ditunjukkan oleh ketiga-tiga peristiwa penting ini?
Peristiwa ini membuktikan apa dan siapa kepribadian Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu, yakni adanya kesatuan yang tidak terpisahkan antara Yesus dengan Bapa Sorgawi dan Roh Kudus. Yesuslah Allah yang nampak, yang bisa dilihat oleh mata kepala sendiri manusia, yang tidak ada bedanya dari Allah Bapa dan Roh Kudus. Nggak ada beda. Yang berbeda adalah penyataannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernyataan surgawi yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan," ini sangat penting sekali, sangat berharga sekali bagi kita ini. Karena dengan pernyataan ini kita diyakinkan bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Allah juga berkenan kepadanya, Allah juga mengasihinya. Kata berkenan di sini diambil dari kata Yunani eudokia, artinya disukai, favorit, dikhususkan, disenangi oleh Tuhan, diistimewakan oleh Tuhan. Saudara, khotbah ini mendorong kita agar kita senantiasa mempercayai dan mempercayakan diri kita kepada Yesus, agar kita juga dikasihi dan Tuhan berkenan kepada kita. Maka kita berada di hati Allah, disenangi oleh Tuhan, menjadi favorit bagi Tuhan. Saudara, jika Tuhan mengasihi dan berkenan dengan diri kita, maka Tuhan juga akan berkenan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, usaha yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik kita, berkenan menyukai ibadah-ibadah kita, doa-doa kita. Kita tidak akan sendirian menapaki kehidupan yang penuh dengan berbagai-bagai tantangan dan pergumulan di tahun 2022 ini. Kita akan merasa kuat dan akan mampu memenangkan setiap pertarungan, perjuangan hidup, perjuangan iman. Semoga kita berkenan di hadapan Tuhan dan dalam menjalani hari-hari hidup yang diizinkan oleh Tuhan di tahun 2022 ini. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu pertama sesudah Epifanias 9 Januari 2022 dari kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 15-17, ayat 21-22 ini, agar semakin banyak orang yang sungguh-sungguh mau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus anak Nidabata termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu pertama sesudah Epifanias 9 Januari 2022. Baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah firman ini Tuhan. Berkati jemaat yang mendengar khotbah ini. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.